Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk teman-teman semua dan pemirsa yang menonton video kali ini. Kami mahasiswa dari STI Pija, yang dimana kami sedang mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dosen oleh Ibu Dr. Titing Widyastuti MM, yang dimana kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan atas nama Hendra Fernanda, Fatma Irawan, Vitus Dani Cahyo, dan Kurnia Mawabatar. Next. Presentasi kali ini kita akan membahas tentang penerapan sistem informasi inventory pada PT Hendot.co Tbk. Next. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi manajemen atau yang disingkat SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Next, penerapan sistem informasi inventory ini kita diterapkan di PT Hendot.co Tbk, yang dimana merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor bahan bangunan seperti baja ringan, rangka baja, gipsur, dan aksesoris bangunan lainnya. Perusahaan ini memiliki perkembangan. Next, berikut struktur organisasi PT Hendot.co Tbk. Baik, akan saya jelaskan ya. Nah, jadi di sini ada utama dan yang paling atas, yaitu pemimpin suatu perusahaan atau yang disebut direktur. Lalu di bawah direktur ada beberapa departemen lainnya. Salah satunya yang pertama ini bagian penjualan dan pemasaran, mungkin yang berhubungan dengan penjualan suatu produk atau pemasaran suatu produk. Bagian ini ada bagian admin penjualan, ada sales marketing. Lalu departemen selanjutnya bagian gudang, mungkin ini yang berhubungan dengan gudang atau penyimpanan inventory. Dan di sini ada admin gudang, kepala gudang, checker gudang, sopir, dan helper atau connect. Selanjutnya ada departemen IT, mungkin ini khusus IT bagian teknologi informasi, jadi tidak terlalu banyak untuk bagian-bagiannya lagi. Nah, selanjutnya ada yang terakhir ini ada bagian keuangan dan piutang. Mungkin ini lebih ke bagian finance untuk keuangan. Di sini terdapat telemarketing dan bagian keuangan, lalu yang terakhir piutang. Slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Vitus Dani. Baik, berikutnya akan saya jelaskan sedikit tentang gambaran aktivitas barang masuk dan barang keluar di perusahaan kami. Ya, yang pertama adalah bagaimana proses atau flowchart barang masuk di perusahaan kami. Yang pertama, apabila ada supplier yang mengirim ke perusahaan kami, supplier itu akan mengkonfirmasi barang masuk dengan cara memberikan surat jalan ke bagian admin gudang kami. Nah, dari bagian admin gudang akan mengkonfirmasi apakah DO yang tertera di surat jalan itu sama dengan DO yang dipesan oleh bagian purchasing. Apabila tidak sesuai, maka surat jalan itu akan dikembalikan lagi ke pihak supplier untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan DO yang dipesan oleh perusahaan kami. Tetapi apabila DO-nya sudah sama, maka akan menuju ke proses selanjutnya, yaitu surat jalan itu akan diserahkan ke bagian checker gudang untuk dilakukan pengecekan secara fisik, baik jenis barang yang dibawa dan jumlahnya ya, yang sesuai dengan surat jalan tersebut. Setelah proses pengecekan dan penghitungan oleh bagian checker, maka bagian checker akan melaporkan ke kepala gudang dan meminta validasi. Nah, setelah
surat jalan itu divalidasi oleh kepala gudang, maka surat jalan itu akan dikembalikan lagi ke bagian admin gudang untuk diinput sebagai penerimaan barang masuk. Nah, prosesnya selesai. Nah, demikian proses barang masuk. Berikutnya adalah gambaran mengenai sistem barang keluar, yaitu dengan diawali dari pelanggan melihat katalog yang ada di tempat kami. Ya, melihat katalog barang. Nah, apabila sudah menemukan apa yang diinginkan, maka pihak pelanggan akan mengkonfirmasi ke admin penjualan kami bahwa tentang barang tersebut. Apabila barang tersebut tersedia, akan langsung menuju ke melanjutkan proses pembelian tersebut. Apabila tidak sesuai, maka pelanggan bisa melihat-lihat lagi, mencari barang yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau barang itu sudah sesuai, maka bisa dilanjutkan dengan transaksi pembayaran. Nah, dari transaksi pembayaran tersebut akan muncul kwitansi yang nantinya kwitansi tersebut akan dilanjutkan ke bagian admin gudang untuk memulai proses, yaitu pembuatan surat jalan dan untuk pencatatan sebagai dasar pencatatan barang keluar dari gudang. Nah, setelah surat jalan untuk barang keluar jadi, kemudian dari bagian admin akan dimintakan verifikasi dan validasi untuk pemuatan ke kepala gudang. Nah, dari kepala gudang setelah mendapatkan validasi pemuatan, maka surat jalan itu akan dilanjutkan ke bagian checker gudang untuk melakukan pemuatan barang sesuai dengan surat jalan barang-barangnya, jenisnya dan kuantiti yang tadi dibeli oleh bagian pelanggan, dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengiriman barang tersebut. Nah, begitulah sedikit gambaran tentang proses barang keluar di PT kami. Baik, sebelumnya tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari Mas Vitus Dhani, yaitu tentang flow chart proses barang masuk maupun proses barang keluar dari PT Henko Tbk. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang sistem informasi apa yang digunakan oleh PT Henko Tbk. Sebelumnya, PT Henko Tbk sendiri mengusung konsep, yaitu konsep ISCM atau e-Supply Chain Management, dalam mengintegrasikan kolaborasi antara PT Henko dengan customer, supplier, dan perusahaan jasa pengiriman. Nah, dengan konsep ini masing-masing pihak yang bersangkutan dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan akurat, lengkap, dan tepat waktu. Nah, menurut saya tentunya konsep ini sangat tepat sekali diaplikasikan di dalam perusahaan PT Henko tersebut. Kemudian, untuk mencapai information sharing dalam supply chain di perusahaan, PT Henko Tbk menggunakan suatu teknologi, yaitu Enterprise Resource Planning System, atau yang sering kita dengar yaitu ERP System. Next, apa itu ERP System? Menurut Wawan tahun 2007, Enterprise Resource Planning System adalah sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis dan informasi di dalam suatu perusahaan, baik antar departemen maupun lintas departemen. Nah, jadi sistem ini sangat bersinambung dengan konsep yang digunakan oleh PT Henko sendiri, yaitu dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis dan informasi di dalam suatu perusahaan. Kemudian, ERP software yang digunakan oleh PT Henko Tbk sendiri adalah QAD Enterprise Cloud. Nah, di slide berikutnya saya akan memberikan contoh
beberapa tampilan dari software tersebut. Nah, berikut ini contoh tampilan layar dari QAD Enterprise Cloud di PT Henko Tbk. Nah, di sini ada data barang masuk. Kemudian di sini terlihat jelas ada beberapa jenis rinciannya yang ada tanggal masuknya tanggal berapa, kemudian nama barangnya apa, jenis barang, harga beli, kemudian harga jualnya berapa, jumlahnya berapa, dan dalam jenis satuan apa. Kemudian di slide berikutnya yaitu ada data barang keluar. Nah, data barang keluar hampir sama dengan data barang masuk. Ada tanggalnya juga, kemudian nama barangnya apa, jenis barangnya apa, harga jualnya berapa, kemudian jumlahnya berapa, dan dalam jenis satuan apa. Nah, untuk di slide berikutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Kurnia Mobatara. Oke, terima kasih kepada Mas Hendra. Saya akan lanjutkan. Itu di sini ada contoh tampilan layar QAD Enterprise Cloud di PT Hen.co Tbk. Di sini juga ada data sales ya. Ada nomor, nama sales, alamat, nomor HP, username, password, action. Nah, di sini juga ditambahkan beberapa sales yang terbaru. Misalkan ada sales baru, kita bisa tambahkan lagi supaya untuk masuk ke dalam database di suatu data di suatu perusahaan PT Hen.co Tbk. Nah, selanjutnya ini juga ada salah satu tampilan layar dari QAD Enterprise Cloud di PT Hen.co, yaitu tentang data pengiriman. Nah, di sini juga data pengiriman barang sangat lengkap ya. Ada nomor, tanggal kirim, nama barang, sales, jenis barang, status barang. Jadi kalau misalkan barang itu sudah terkirim, maka akan tercatat di sini ya. Jadi ada nama barang juga, apa yang sudah dikirim. Misalkan sini ada GRC ya, itu dengan salesnya itu Aldila, terus statusnya komplit. Nah, dari adanya database di sini, adanya sistem dari QAD ini tuh jadi mempermudah kita satu perusahaan. Jika kita mau ngambil data yang lama, maka akan terambil karena memang sudah tersimpan di dalam database tersebut. Nah, sangat lengkap juga. Jadi makanya sangat penting juga adanya sistem tersebut di dalam satu perusahaan. Oke. Nah, kesimpulan dari PT Hen.co yaitu sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan perusahaan dengan konsep supply chain management yaitu SCM dengan membantu perusahaan dalam hal proses operasional sehingga perusahaan mampu menghasilkan kinerja dengan efektif dan efisien yang siap memenuhi kebutuhan konsumen secara maksimal dan tepat waktu. Jadi adanya suatu data itu suatu program atau suatu sistem dari supply chain management ini mempermudah suatu perusahaan untuk mengembangkan suatu sistemnya. Jadi semua data bisa tercover dengan baik. Itu yang ada di dalam PT Hen.co. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah mohon maaf. Kami dari kelompok 7. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.